Ya, pemirsa, semakin menarik perbincangan kita malam hari ini karena tadi sudah ada beberapa nama yang memang kalau bahasanya adalah entah itu reshuffle atau mungkin harus diganti atau retool begitu ya. Kita mau colek lagi nih, kira-kira memang ada beberapa nama lagi nggak untuk yang diganti? Tadi sudah ada 4 ya? Ada 2 hal. Yang pertama saya catat itu bahwa saya rasa saya setuju. Tidak reshuffle, Ya. tetapi retool atau retooling. Jadi Karena memang benar-benar harus ini ada diganti. unsur kandungan ideologis. Jadi orang tidak sekedar dikocok ulang tukar tempat, tapi kalau betul-betul tidak sesuai dengan nawacita, Trisakti, cabut. Nah, di sini saya sudah dapat 3 nama, SD, SJBB. Tadi naker-naker ternyata bukan. Naker itu maksudnya menaker-naker. Itu mungkin itu menakar nonton deg-degan juga gara-gara gitu. saya perbaiki. Pak Menaker ini memang berhenti, tapi berhenti mengirimkan tenaga kerja kita ke luar negeri. Wah, luar biasa. Oke. Pak Jarod ada komentar, Pak Jarod? Sudah terlanjur, PDIP sudah bilang 3. Kalau dijumlahin 4. 6 jadinya. 6. Yang 3 itu bagaimana? Yang 3 yang sudah disebut-sebut di media massa. Saya ini. Iya. Pak Jarod. Iya, Pak Jarod. Saya ini. Sebentar, diperjelas Pak Jarod, boleh saya lepaskan dulu embel-embel wakil gubernurnya ya? Jadi wakil gubernur aja sudah repot setengah mati. Terus ini semua. Jadi ukurannya kalau bagi kita, bagi PD Perjuangan, itu terlihat siapa yang betul-betul dalam kebijakannya mengaplikasikan Trisakti itu. Bisa enggak dia itu dalam kebijakannya membangun kedaulatan, termasuk kedaulatan energi tadi. Oke. Dengan itu PDIP antara lain di media massa menyatakan kes PU dagang. Itu? Jadi, itu ya yang sudah dinyatakan oleh teman-teman PDIP di media massa. Mas Budi? Ini kan teman-teman ya? Iya. Oh, ya. Saya ke Mas Budi terlebih dahulu. Gini, Sepertinya nama kok ini memang nama ini memang menimbulkan spekulasi, menimbulkan perbincangan karena setiap pihak banyak versinya, tetapi yang pasti yang alat ukurnya yang jelas saja lah tadi. Bagaimana kemampuan, bagaimana dalam jangka pendek ini mampu mengadres berbagai program-program yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Iya. Dan gini loh, sekarang kan masyarakat makin pintar, makin cerdas. Semua pun sudah bisa menilai. Kayak saya yakin kalau di polling nomor 1 di reshuffle Menko Polhukam misalnya, karena sangat terkenal dengan komentar-komentarnya, sehingga menurut saya kan Menko Polhukam ini harus dijaga juga, bukan soal ekonomi juga. Iya. Karena Menko Polhukam harus mampu mengkoordinasikan, karena kisru politik ini mengganggu juga kinerja ekonomi. Itu ya? Iya. Udah ya? Yang paling terkenal yang idolanya Pak Effendi Ghazali itulah. Yang sering disebut-sebut Ya itu. Bapak yang terhormat Bapak Tejo Edi. Oke. Sudah diperjelas. Iya, Mas Edi. Iya. Pak Effendi memang selalu begitu. Mas Budi itu kayaknya mengungkapkan dengan terpaksa begitu. Dengan ya. berat hati. Dengan berat hati begitu. Sepertinya. Yang punya banyak nama? Masih ada yang disimpan tadi. Sebelum kita bicara 4 nama, saya akan masuk ke perspektif Mas Jarod dan Mas Budi ya. Ini bisa membaca pemikiran orang lain ya. Yang disampaikan oleh Mas Jarod tadi disahuti oleh The Economist baru-baru ini sebagai the death economic nationalism. Nasionalisme ekonomi comberan. Anda bayangkan coba. Sebuah majalah menyebut betapa gagas Trisakti itu sebagai nasionalisme comberan gitu posisinya. Sementara kalau menyahuti apa yang disebut oleh Mas Budi tadi, sesungguhnya bisa dilihat dalam kerangka andai kata kita memang ingin meretul berbasis ideologi, maka pertanyaan besarnya apakah memang orang-orang yang masuk ke dalamnya itu cocok nggak dengan rujukan antara revolusi mental Trisakti dengan nawacita yang aplikasinya pada RPJMN. Jadi ini kan dokumen tertulis. Iya. Supaya kita tidak salah. Dan ternyata berdasarkan pengamatan Bang Sanudin, Gampang yang tidak sekali. itu apa? Hari ini keluar pernyataan, media asing lagi menyatakan pertumbuhan ekonomi menurun itu merupakan bayaran atas ketidakkonsistenan kabinet kerja dan kerja. Dahsyat kan pukulannya. Dahsyat Betul. itu. Ini begini. Tadi kalau Trisakti disebut oleh media ekonomi seperti itu, saya teringat tahun 55 waktu kita mengadakan konferensi Asia Afrika, baru 10 tahun kita merdeka. Apa majalah dari Barat menyebut kemampuan kita? Dia menyebut bahwa Indonesia itu seperti pengemis, ya.
yang minta-minta ngemis begitu ya untuk melakukan konferensi Asia Afrika. Artinya dia dianggap tidak mampu. Tapi apa yang terjadi? Konferensi Asia Afrika itu justru mengilhami kemerdekaan dan diakui oleh banyak. Jadi konteksnya seperti itu. Nah, saya khawatir ya di bahwa nasionalisme ekonomi dianggap sebagai ekonomi comberan. Ini adalah provokasi dari selokan. Ini adalah provokasi dari kaum sana. Betul. Karena itu kalau kemudian Sofyan Jalil menyatakan hari ini di media asing sebagai apa yang bisa kita lakukan, pemerintah pasrah atas melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, itu pernyataan pejabat apa bukan? Bukan. Nah, harusnya bukan. Itulah. Maksudnya itu bukan. yang tidak boleh. Tidak boleh. Saya ingin mengatakan begini, Mas Jarot, Mas Budi. Mbok ya kalau jadi pejabat ngomong tuh pakai otak gitu loh. Ya. Jadi gini loh, Ini saya catat loh ini. Menteri ini aja Mas. Mas mending gini aja. Mendingan kita nyatet aja biar mereka aja ngomong. Kita diskusi sendiri bagaimana? Seru. Ini penting. Saya catat menteri yang suka memesan otak-otak. Jadi Mas Budi gimana? Maksud saya begini loh. Ini kan waktu Pilpres 2014 kemarin Presiden kan membuat janji suci kepada rakyat dan negara tentang apa yang akan beliau lakukan manakala rakyat memberikan mandat kepada presiden. Dan mandat itu kan sudah jelas program-program yang sudah tertuang dalam nawacita. Ini janji suci. Jadi setuju ya? Kontrak sosial presiden dengan rakyat ini selama 5 tahun. Jadi setuju ya waktu Ibu Megawati marah ya? Ingat. Ikatan janji sucimu dengan rakyat. Makanya saya setuju banget dengan istilah Bu Mega, ada penumpang gelap. Karena penumpang gelap itu nih catat lagi, ini yang akan dirituling 3 penumpang gelap. Iya, Mas Budi tolong tuh kalau ngomong penumpang gelap jangan ngeliat ke dandan dia. Ini juga ada bocoran lagi, Pak. Bocor lagi nih. Soal penumpang gelap juga. Kalau ini tidak menyebutkan siapa yang akan direshuffle, tapi yang cocok. Akan menggantikan. Nah, untuk yang paling cocok karena pemimpin kita ini senangnya agak pencitraan, maka diambilkan penggantinya reshuffle menteri-menteri diambil dari yang ahlinya pencitraan, yaitu dari artis-artis. Ini contohnya. Siapa? Untuk Menteri Pendidikan akan dipercayakan kepada Willy dosen. Udah Pak. Ini ada Pak. Iya. Menteri Kehutanan adalah Tarsan. Bapak, saya mau nanya yang agak real supaya betul atau tidak Bapak ini dapat bocoran ya. Kalau Menteri Pemuda dan Olahraga itu dirituling atau tidak? Jangan. Di sini bocoran berikutnya tidak boleh. Jadi kalau untuk Menteri Olahraga jangan dirituling. Atau di reshuffle. Mending dimasukkan dalam tim transisi. Itu jauh lebih tepat. Sama Pak, kalau dimasukin tim transisi. Itu bukannya bentukan dari Pak Menteri. Tapi kan lebih terhormat Pak. Lebih terhormat, masih ada jabatan yang bagus Pak. Kalau masuk tim transisi jadi nggak menteri lagi Pak. Lah iya, tapi kan masuk tim Pak. Daripada nggak sama sekali Pak. Atau gini. Oke, sebentar. Tapi ada logisnya di masuk transisi. Ada logisnya begini. Saya baru kembali dari beberapa provinsi menyangkut soal pembukuan PSSI. Wah ternyata berkaitan dengan Indonesian Superliga, itu sejumlah orang yang mencintai bagaimana PSSI marah-marah. Sampai akhirnya para pedagangnya juga marah-marah. Kenapa? Karena mereka tidak bisa jual lagi tulisan misalnya apa. Permintaan soal bagaimana Indonesian Superliga ambruk dan itu permintaan kepada UMKM ambruk. Itu Menpora katanya punya pekerjaan. Berarti ada Itu bocorannya nih Pak. Artinya Menpora itu kalau PSSI dibekukan ini gampang, tinggal dijemur aja Pak. jadi cair. Iya, maknanya dibekukan, kita jemur aja. maknanya jadi berubah Pak. Iya. Yang tadinya PSSI itu adalah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, menurut bocoran jadi berubah. Jadi apa? PSSI itu adalah pembekuan sepak bola seluruh Indonesia. Oke, baik Bapak-Bapak, kita akan kembali kepada topik kita pada malam hari ini. Tapi saya juga punya bocoran, nggak cuma Wikileaks saja yang punya bocoran, saya juga punya bocoran ini dari pemirsa yang sudah memberikan komentarnya di www.inewstvmobile.com. Ini rata-rata menyatakan bahwa gantilah kabinetnya, Menteri Ekonomi, kasih saja ke Haji Lulung, begitu katanya. Ini dari Ditya, ya, dari Ditya. Terima kasih komentarnya. Kemudian ada juga dari Aji Faisal Putra yang menyatakan, gini dong, bahas politik tapi tetap fun, news.com katanya. Kemudian ada
Ada juga saya bacakan dari Aldino Rafiq yang mengatakan bahwa intinya bongkar menteri ini untuk kemajuan kinerja yang pastinya akan berujung pada kesejahteraan rakyat. Dukung. Saya mau tantang ya supaya nanti ada jawaban lagi. Tolong ditanyakan kepada para pemirsa dan dijawab melalui ini, mobile ini. Trio singa itu perlu diganti atau tidak? Iya ya. Trio singa. Iya ya. Itu kalau trio singa itu biasa di Inggris, Pak. Trillion. Tanya dulu. Trio singa perlu diganti atau tidak? Yang menggunakan pakai istilah trio singa kan PDI Perjuangan, mending tanya PDI Perjuangan. Karena saya kita nggak tahu juga apa yang dimaksud oleh. Boleh kita tengok sejenak. Gimana Pak Jarod? Pak Jarod begitu ditanya Trio singa. Iya. Trio singa kalau memang tidak mampu mengaplikasikan Nawacita dan Trisakti yang jadi janji suci, ya perlulah. Wow, nambah lagi. Itu tadi apa tadi? Trio singa. Pak, sekarang yang duo serigala, Pak. Tidak ada. Tapi bahaya. Maksudnya dia kalau trio singa itu cuma dikocok ulang, retooling, nanti misalnya yang satu pergi gitu, yang dua dikocok ulang, jadi duo serigala. Gitu ya. Tadi, ini Bang Sanudin masih punya nama nih, nggak apa-apa dong. Ayo. Nama. Kalau saya pantau itu ada 7 lagi itu kayaknya. Enggak, kan tadi kita sudah sebut 3. Iya. Ya. Lalu sekarang kita lihat, kenapa Presiden sampai marah-marah soal impor beras. Sampai dibilang, kok saya tidak tahu sampai harga beras itu naik gitu posisinya. Itu kan artinya ada problem pada pasokan beras ke pasar posisinya. Nah siapa yang punya persoalan itu? Biasanya punya persoalan itu 2. Antara Bulog sama Menteri Perdagangan. Tambah lagi sudah. Enggak nambah. Karena yang satu sudah masuk daftar PDIP. Enggak nambah. Bukan, PDIP ukurannya politis, kita ukurannya konkret jelas. Kita nggak pakai ukuran politis. Lagi. Tapi kalau terkait dengan hasil perjalanan Bang Ihsanuddin ke daerah-daerah itu ada yang jualan atribut olahraga itu banyak yang sepi sekarang itu perdagangan juga kan? Berarti ada hubungan dengan UMKM. UMKM. Nambah lagi UMKM diganti. Dia pedagangnya kebijakannya politik ya. Ekonomi. Nah, kami kebijakan politik ekonomi. Oh iya. Gitu loh. Kan kita di situ betul. Karena memang begini, apa yang disampaikan oleh Mas Jarod dan Mas Budi ini begini ceritanya. Salah satu problem kegagalan kabinet kerja selama 6 bulan ini adalah memberikan kepastian. Baik kepastian stabilitas harga maupun kepastian hukum dan kepastian politik. Nah, salah satu problem besarnya ketika main-main hukum, partai politik tidak didomba, nggak punya kepastian hukum. Nih saya terpaksa dengan berat hati tambah lagi tuh. Tambah lagi. Menkumham. Menurut dia loh ini. Mas, ini Ihsanuddin Nursi yang bilang. Udah. Sebentar. Mas Effendi, ini kayaknya lebih banyak yang di retooling. Mendingan kita tanya siapa yang dipertahankan mending itu. Lebih sedikit ya. Kalau saya boleh bertanya, ini kalau banyak sekali yang harus di retooling ataupun di reshuffle, ini apa artinya? Artinya bahwa memang tidak ada yang berhasil di pemerintahan kita yang sekarang ini? Kalau atau? Joko Widodo bilang dia mau tambahin 7 kursi dari kelompok KMP. Hari ini beredar keluar, Presiden Joko Widodo menyatakan 7 kursi akan diberikan ke KMP. Itu yang saya bilang sejak awal ke teman-teman. Bagaimanapun dalam sistem politik bebas kayak gini, bebas liberal kayak gini, suka tidak suka Anda harus melakukan koalisi. Tanpa koalisi Anda rapuh di dalamnya, apalagi sampai kemudian multipartai sistem. Multipartai sistem itu tidak akan pernah memberikan kekuatan utuh pada pemenang. Suka tidak suka Anda berbagi, karena memang hidup berbagi. Jadi jangan terburu-buru nggak bagi-bagi kursi, mengatakan begitu nggak bagus. Itu yang disebut dengan itu yang disebut dengan nggak ada politisi nggak ngibul. Berarti sebentar lagi KMP itu berarti artinya bisa berubah. Apa dong? Bukan koalisi merah putih lagi, tapi koalisi masuk pemerintahan. Oke, baik. Bapak-Ibu sekalian, Anda pemirsa di rumah, kita akan tunggu apakah memang ada beberapa nama yang akan direshuffle pada malam hari ini, atau mungkin dari apa yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak di sini bisa menjadi masukan begitu ya untuk para pemimpin untuk mereshuffle atau mungkin mengganti. Kita nantikan jawabannya saat lagi di news.pol. You were here.